tetapkan untuk kita semuanya. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayatnya ke-187. Baik. Nah, kita baca dulu ya, insyaallah. Alhamdulillah di depan kita sudah ada meja yang cukup besar. Ya, ini adalah memudahkan kita dan ya insyaallah yang menyediakan sarana ini untuk kita, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang lebih. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Telah dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang yang berpuasa, karena ayat sebelumnya menceritakan orang-orang yang berpuasa. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam Ramadan Ar-Rafath. Apa Ar-Rafath? Ar-Rafath itu adalah mencampuri istri-istri kalian ila nisaikum. Kenapa ada kata-kata dihalalkan? Ya karena sebelumnya nggak boleh. Sebelumnya nggak boleh. Sebelumnya itu kalau sahabat puasa, ya, itu mereka dilarang untuk berjimah di malam harinya. Nah, setelah mereka apabila mereka tidur maksudnya ya kalau sudah tidur udah nggak boleh. Bahkan mereka itu nggak boleh makan lagi. Misalkan orang habis kerja buka tapi lelah ya, tidur dia. Terus habis sholat isya dia saking lelahnya tidur. Dia baru jam 10. Itu udah nggak boleh Pak. Nggak boleh makan. Nanti nyambung lagi puasanya. Nggak boleh makan gitu. Berat gitu. Berat itu. Kita mesti berat. Kenapa kita mesti berat? Yang ada yang bilang sok kuat ya.
so imannya kuat. Enggak. Kenapa saya katakan begitu? Karena sahabat pun juga enggak kuat. Kalau sahabat enggak kuat, apalagi kita gitu. Logika sederhananya. Ya. Tapi mereka itu diam-diam melakukan itu. Enggak diketahui sama Rasulullah. Tapi Allah tahu. Makanya Allah turunkan ayatnya, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Kalian, mereka itu, sisi kalian adalah pakaian untuk kalian, kalian juga pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum. Allah tuh tahu sebetulnya kalau kalian itu takhtanun, artinya mengkhianati diri kalian dan kalian enggak sabar sehingga kalian melanggar aturan Allah. Ya, nah, setelah ayat itu turun barulah sahabat pada jujur. Aku ya ketahuan aku ya. Tapi setelah ayat turun, ya makanya Allah katakan sih, ya alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah menerima taubat kalian. Setelah itu mereka beristighfar, mereka bertaubat. Wa'afanakum, Allah memaafkan kalian. Berarti menunjukkan kalau mereka itu ya melakukan kesalahan, mereka diam-diam, mereka nggak puas, tapi mereka juga nggak mau bilang, malulah ya, faktor lain lah. Setelah turun ayat baru mereka ngaku jujur. Makanya Allah bilang, "Kataba alaikum wa afankum." Allah menerima taubat kalian dan Allah memaafkan kesalahan kalian. Gitu ceritanya. Alhamdulillah Pak. Hari ini kita nggak ada aturan itu. Kita hidup dan nggak sempat mengalami bagaimana diharapkannya seorang laki-laki untuk mendatangi perempuannya di malam-malam Ramadan. Demikian juga nggak ada tuh aturan kalau seorang udah tidur dia nggak boleh makan lagi, nggak ada. Mau tidur makan bebas. Apa yang Bapak-bapak tangkap dari sini? Apa yang Bapak tangkap dari syariat ini? Begitu Allah sayangnya sama kita. Begitu Allah sayangnya sama hambanya. Kalau Allah mau syariat itu tetap dilanjutkan. Kalau Allah mau syariat itu nggak diganti, nggak dihapus. Tetapi karena Allah sayang kepada kita semuanya, Allah ingin mengetahui, Allah ingin mengajarkan kepada kita dan beritahu bahwasanya Allah itu Maha Welas, Maha Asih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti kalau Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti ada sifat yang Allah miliki, yaitu apa? Rahmat, kasih sayang. Dan Allah pengen kalau kasih sayang itu diketahui sama hamba-hambanya dan dirasakan oleh hamba-hambanya. Dan kasih sayang Allah sampai saat ini pun juga besar sama kita. Dan dalam syariat Allah itu ada kasih sayang kepada kita semuanya. Dalam seluruh syariat Allah yang Allah perintahkan kepada kita itu ada kasih sayang Allah pada kita. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin membuat syariat, sebuah aturan, kecuali itu adalah untuk kebaikan kita, Pak. Kebaikan kita. Beda kalau atasan, bos ya, di perusahaan buat aturan itu kadang-kadang subjektif ya, untuk kemaslahatan dia saja. Bodoh amat karyawannya ya, gimana dia mau terhimpit ya, mau sulit, mau sempit, yang penting dia untung banyak. Tapi Allah nggak butuh itu. Waniyun anil alamin, Allah tuh nggak butuh pada makhluknya. Buat apa Allah SWT buat aturan yang membuat sempit hamba-hambanya? Iya kan? Makanya Allah katakan, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Aku tuh nggak nurunin Quran supaya kalian susah gitu loh. Ini kalau orang masih nganggap kalau aturan ini aturannya gini, aturannya nggak adil, bahwa di sini kok aneh, kok nggak adil. Ini dia belum tahu siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia belum kenalan sama Allah, belum jauh mainnya dia sama Allah. Kenalannya belum jauh ya. Gak kenal nama Allah itu, gak kenal sifat-sifat Allah bagi selama ini. Dia terhijab dari selama ini, terhalang dia dari ma'rifatullah. Kok sampai dia berani bilang seperti itu? Allah itu adil, Allah itu bijaksana, al-hakim. Iya kan? Bijaksana.
Allah tidaklah menciptakan sesuatu apapun. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Kau tidak pernah melakukan atau menciptakan sesuatu hal apapun dengan sia-sia. Sampai yang kita anggap itu sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Kita lihat berserakan, ada daun-daun jatuh dari pohonnya. Ya, mungkin sedikit di antara kita atau bahkan nggak ada yang berpikir, Masya Allah ini ada manfaatnya besar ini dan itu. Tapi yakin di sisi Allah, benda yang Allah ciptakan, bahkan satu daun yang jatuh dari pohonnya itu ada maslahatnya, itu ada manfaatnya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Siapa yang akan mengetahui hal tersebut? Yang selalu dia merenung. Makanya Allah selalu mengajak kita itu berpikir, merenung gitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit, penciptaan bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu yang mereka selalu berzikir pada Allah, ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, wa 'ala junubihim, ketika mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka selalu menyempatkan diri untuk merenung bagaimana kehebatan Allah dalam menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian setelah itu lahirlah, masuklah ilmu ke dalam hati mereka sehingga mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Kau enggak pernah ciptakan ini sia-sia. Itu. Ya. Baik, kita lanjut. Di sini juga ada kata-kata kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Perempuan itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian pakaian untuk mereka. Apa maksud dari pakaian, Pak? Ini beneran atau majas atau kiasan ini? Ya kan? Ya, habis kok bisa juga memang kiasan. Nah, ya pakaian apa fungsinya? Untuk menutup aurat, untuk menghangatkan, ya istri untuk menghangatkan, saling menghangatkan, tapi bisa juga ada fungsi lain dari pakaian untuk menutup aurat. Maka suami istri itu adalah saling menjaga aib, karena nggak ada orang sempurna. Ya, Bapak emang ketika menikahi dulu istrinya, tapi istrinya malaikat gitu? Kan enggak juga. Kan kita tuh menikah dengan manusia. Pasti ada kekurangan dalam rumah tangga, itu tidak. Kalau orang yang nggak paham di sini, maka kalau dia selalu dicari adalah kesempurnaan, dia nggak bakalan tenang hidupnya. Ya, masakan kurang asin pun dia bakal marah. Ya, kemanisan pun dia akan marah. Bahkan bisa pecah piring lah, atau lain-lain lah. Karena apa? Iya, belum ada ilmu yang masuk ke dalam relung hatinya. Dia belum paham ilmunya. Ceritainlah di tempat kerjanya, kamu enak ya punya istrinya bisa masak. Saya boleh saya bisa masak. Gitu. Benar nggak Pak? Ngomongin keburukan istri, benar nggak? Mana fungsi Bapak sebagai pakaian untuk istrinya? Mana fungsinya? Allah katakan, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum." Pakaian itu saling menutup aurat. Nah, iya, termasuk ketika Allah takdirkan seorang itu berpisah bercerai, itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Jangan sampai setelah cerai bongkar aib masing-masing. Ini bukan orang beriman seperti ini. Al-Quran ini sebagai panduan hidup bagi kita. Untuk apa? Agar kita bahagia, agar hati kita itu sehat. Ya, karena kalau hati sehat, badan juga sehat. Kalau hati rusak, badan rusak juga. Hati sakit, badan sakit. Yang rugi siapa? Ya kita. Kenapa kita rugi? Gak tahu ilmunya. Gak tahu ilmunya. Kalau orang paham ilmunya, maka dia akan tenang. Baik ya, alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum itu yang tadi. Allah tahu kalian itu tidak sabaran, wahai para sahabat. Jadi akhirnya syariat itu dihapuslah dan kalian dibolehkan untuk mendatangi istri-istri kalian di malam-malam Ramadan. Allah juga bertaubat, Allah juga
fat'ana, sekarang basyiruhun. Sekarang silakan kalian sentuh mereka. Sentuh di sini kiasan juga. Karena Al-Quran itu adalah kitabullah, firman Allah, penuh dengan etika, ya, tidak vulgar gitu Pak. Tapi sentuhlah, maksudnya adalah ya silakan gauli sisi kalian gitu. Nah, basyiruhun ya wabtaghu ma kataballahu lakum. Nah ini biar kita pemahaman kita itu lurus. Bukan pemahaman berdasarkan kebanyakan manusia atau logika manusia atau pendapat si fulan, dia, ini dan itulah, ya, tanpa didasari dengan ilmu. Allah katakan di sini, datangilah istri kalian, sentuhlah mereka, gaulilah mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan harapkan apa yang Allah tuliskan untuk kalian. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan wabtaghu ma kataballahu lakum? Wabtaghu itu harapkanlah atas apa yang Allah akan tuliskan kepada kalian atau telah Allah tuliskan kepada kalian. Apa itu? Ana, Pak, ana. Ada nggak terjemahnya di sana? Dan apa? Dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Kalau dalam terjemahkan ini tidak disebutkan secara jelas, tetapi kalau tafsir itu, kalau ulama tafsir mengatakan apa yang telah Allah tuliskan untuk kita ketika seorang suami ya mendatangi istrinya, ya anak. Makanya ketika seseorang itu berhubungan dengan istrinya, maka di sana ada ibadah yang besar. Ada ibadah yang besar. Selain itu adalah sedekah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meminta agar menghadirkan niat dari hubungan tersebut agar diberikan anak. Karena kan anak itu sudah ditulis ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan punya anak berapa, dan kita harus mengharapkan itu. Jadi nggak ada istilah orang itu ya kita cukup anak satu aja lah, dua aja lah. Itu bertentangan dengan konsep Al-Quran, konsep hadis bertentangan. Kalau Rasulullah kan mengatakan bagaimana? Nikahilah wanita yang dia itu lembut dan juga wadudul walu, yang banyak anaknya. Kok tahu wanita banyak anaknya? Ya lihat keturunan dia. Subur itu maksudnya kan gak dicoba dulu kan, bukan dicoba dulu. Tapi lihat kan ibunya, dia anaknya berapa? Oh ternyata dia anak ke-9, banyak. Insya Allah tuh ikut tuh kesuburannya. Terus saudara-saudaranya juga dia banyak saudari, punya anak banyak juga. Ini insya Allah subur nih, wanita penyayang dan subur. Buat apa subur? Ya biar banyak anak. Itu Rasulullah yang beritakan. Rasulullah yang beritakan. Fa inni mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah. Aku tuh nanti bangga ketika umatku banyak di hari kiamat. Rasulullah senang. Rasulullah akan bangga nih umatku paling banyak. Yuk kalau dibatasi satu orang satu gimana mau banyak? Ya, iya. Yo kalau nggak bisa dari satu istri 10, dari 4 istri lah. Dari satu istri 2. Insya Allah halal nggak? Halal. Kalau berani ya. Ya. Baik. Pak, ini konsep. Kalau konsep itu kan ini khobar. Khobar itu harus kita yakini. Bapak praktekkan atau enggak itu terserah. Ya, tapi Ustaz, si saya sakit, beda lagi. Si saya sakit Ustaz, saya juga nggak bisa nambah apa? Nambah istri maksudnya, saya nggak bisa nambah istri. Sakit nggak bisa kasih anak. Ya Pak, berarti itu memang darurat. Sudah. Tapi pada asalnya seorang itu ketika punya istri yang subur, maka dia harus sebanyak-banyaknya mengharapkan anak dari dia. Dalam rangka apa? Ta'abbud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu rezeki kan? Anak itu rezeki kan? Benar kan? Iya, anak itu rezeki. Doanya rezeki bukan? Oh. Salah satu doa, salah satu amal jariah yang tidak akan pernah putus sampai ke orang sudah dalam kuburnya adalah doa anak yang saleh. Punya anak
satu nggak soleh lagi. Jadi kalau punya anak 5, alhamdulillah yang solehnya 3, yang 2-nya ya biasa-biasa. Yang biasa saja. Jangan punya anak yang nggak soleh. Itu loh Pak. Ustaz gimana saya kasih makan? Konsepnya juga masih salah loh, masih salah. Allah katakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, aku yang kasih rezeki mereka dan kamu juga. Bukan kamu yang kasih rezeki anak kamu. Aku, kata Allah. Enak aja. Kamu ngerasa kamu yang kasih rezeki. Allah tekan dalam Al-Quran, nahnu narzuquhum. Aku yang kasih rezeki mereka. Wa iyyakum. Makanya Allah dalam Al-Quran banyak, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin, takut gak bisa dikasih makan. Itu kan jahiliyah dulu. Kenapa? Miskin bunuh. Allah larang. Kenapa dibunuh? Ya gak bisa kasih makan. Masa Allah katakan dalam Al-Quran, kami loh yang kasih rezeki mereka, bukan kalian. Bahkan kalian, aku yang kasih rezekinya. Enak aja. Karena Allah yang punya langit bumi, Allah yang punya semuanya. Ya cuma kita kalau belum nyampe ilmunya susah Pak. Kalau belum nyampe ilmu susah. Tapi para sahabat karena ilmu mereka yakin. Lapangan pekerjaannya apa sih para sahabat dulu? Tani. Ya enggak? Tapi mereka tawakalnya luar biasa. Para sahabat itu katakan tawakal mereka seperti burung. Seperti burung. Burung tuh kalau pagi hari semuanya keluar dari sarangnya. Ini nggak ada yang rebahan. Burung. Tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Dan para sahabat itu ya, hidup mereka itu hidup yang paling real, paling jujur, nggak ada pura-pura, nggak ada aneh-aneh, nggak ada banyak alasan. Mereka itu udah jujur seperti apa yang Allah perintahkan, udah mereka lakukan, udah gitu. Nggak pernah ada alasan-alasan apa. Ketika Rasulullah katakan seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, Allah akan kasih rezeki kepada kalian seperti Allah kasih rezeki kepada burung. Mereka pasti keluar, gak tahu musim padi, gak tahu apa musim apapun, mereka tetap hidup. Mereka keluar dalam keadaan perut kosong, ya wa taruhu bitonan, dan masuk sarangnya udah dalam keadaan penuh. Ada nggak Pak yang tahu tuh burung itu dapat padi dari mana? Kok nggak ada nih padi? Burung emprit itu. Yang ratusan mungkin banyak, tapi kok mereka dapat? Siapa yang kasih? Allah. Mereka punya ATM? Nggak ada. Nggak ada. Mereka nggak ada persediaan, tapi mereka tawakal. Makanya Allah katakan tuh burung ini. Kayak gitu untuk yang betul-betul ingin sampai pada ilmunya. Ya, ketenang hatinya orang beriman itu. Nah, wa kulu washrabu, makan minum hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad, sampai terbedakan antara benang putih sama benang hitam. Nah ini harus dipahami dengan benar apa benang putih, benang hitam. Ini adalah awal waktu puasa dan akhir waktu sahur, yaitu ketika terbedakan benang putih dengan benang hitam. Dulu sahabat ada yang memahaminya sesuai dengan ya artinya saja, secara tekstual saja. Mereka tuh bikin tali benang, mereka bentangkan, ditungguin. Salah. Itu sahabat loh, bisa salah apalagi kita kalau kita belajar tafsir. Maksudnya adalah di sini tuh benang putih, benang hitam itu fajar shadiq. Awal masuk ya waktu subuh. Jadi kapan akhir sahur itu? Kapan seorang harus menahan makan minum itu? Ya ketika terbit fajar shadiq itu. Ya. Bukan ketika bukan ketika itu, bukan. Itu apa sih? Ya itu mungkin untuk ihtiyati saja. Tapi nggak boleh dijadikan sandaran. Udah nyala, masih ada sebetulnya keadaan itu masih 10 menit, anaknya mau makan, nggak boleh makan, udah nyala tuh. Nggak gitu juga Pak. Kasihan anaknya, belum makan. Ya, santai aja. Karena Rasulullah memerintahkan untuk kita sahur. Karena dalam sahur itu ada kaidah sahur barakah, ada keberkahan. Jadi sahurlah. Kemudian Rasulullah juga mensyariatkan agar mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu bukan tengah malam. Sahur itu adalah mendekati ketika masuk waktu subuh. Ya, kalau dulu ya dikira-kira. Karena mereka juga kan sudah kebiasaan, jadi dikira-kira. Kalau kita lebih gampang sekarang, subuh udah ketahuan.
Dulu Rasulullah SAW ketika dari beliau berhenti sahur sampai beranjak menuju masjid mau sholat subuh itu adalah dikatakan oleh sahabat adalah sekitar 50 ayat, baca 50 ayat. Berapa sih 50 ayat? Kalau surah Al-Baqarah ya agak panjang-panjang, 50 ayat itu sekitar 3 lembar. 3 lembar itu satu juz saya biasa imam satu juz. Itu kalau lancar bacanya, kalau satu sih lancar-lancar ya bacanya ya, udah gitu kan tartil bacanya. Itu kalau satu juz itu 40 menit, itu paling cepat 40 menit. Kalau bacanya cepat 35 menit, oke 40 menit. Nah 40 menit dibagi 4 berapa? 10 menit ya, 10 menit. Nah, 10 menit berarti itu dapatnya 2 lembar setengah. Berarti kalau 3 lembar sampai 3 lembar setengah sekitar 15 menit. Jadi ya udah, kalau mau berhenti ya 15 menit lah sebelum adzan subuh. Tapi ini bukan sebuah kewajiban kelaziman kalau belum sahur ya apa-apa. Ya sahur aja dulu. Dan Rasulullah dulu juga sahurnya bukan seperti kita masak 2 jam gitu, enggak. Ya kan? Ni'mah sahur mukmin akan berkata Rasulullah. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Beliau sahur dengan air kurma. Ya kan? Makanya santai gitu, di akhir. Ya, baik. Kita percepat ya. Tsumma atimu siyama ilal lail, kemudian berpuasalah sampai malam. Maksudnya sampai tiba malam. Kapan malam itu datang? Kapan malam itu datang? Adzan maghrib atau terbenam matahari? Adzan maghrib. Ayo adzan maghrib atau terbenam matahari? Gimana kalau yang adzan maghribnya sampai buka dulu? Bukanya 10 menit lagi. Kolot lah, inilah adzannya telat, dia udah minum, yang lain nungguin adzan. Ayo Pak. Makanya ya ini perhatikan. Makanya sebetulnya dia waktu buka itu bukan adzan maghrib. Adzan maghrib itu adalah sebagai tanda sudah masuk. Ya waktu maghrib sudah terbenam matahari. Makanya seorang muadzin itu harus amanah. Ya, amanah. Masuk waktu di adzan gitu loh. Nah, jadi sampai terbenam matahari. Ya kalau misalkan kita sulit karena banyak bangunan, takutnya matahari takutnya dikira tenggelam padahal cuma kehalang pohon. Ya kita bisa menggunakan jadwal yang memang itu sudah ditentukan oleh pemerintah, boleh. Ya kita percaya kepada pemerintah. Ya makanya harus tepat waktu adzan lah. Tapi kalau kita udah tahu itu udah masuk waktunya, muadzinnya belum ada, ya kita nggak mesti nungguin muadzin adzan. Kalau sudah masuk waktunya ya buka. Tapi pada ragu ya, karena udah terbiasa. Enggak, kalau dengan ilmu nggak ragu. Kalau udah tahu ilmunya nggak ragu. Justru ini ilmunya. Ya. Nah, Bapak ada dulu nanti kita jadi kawan. Ya kita lanjutkan sebentar. Jadi Allah perintahkan kita ketika berpuasa untuk menyempurnakan puasa tersebut sampai terbenam matahari sampai malam. Ya. Dan ya patokannya adalah terbenam matahari. Ya kalau misalkan masyarakatnya udah terbiasa dengan adzan, berarti yang harus amanah itu muadzinnya. Ketika terbenam matahari supaya masyarakat ini tenang, supaya kaum muslimin ini tenang, ya maka dia harus amanah muadzin ini. Ketika terbenam matahari sudah masuk waktunya, kemudian dia adzan. Kenapa? Agar kaum muslimin bersegera dia berbuka. Karena kata Rasulullah itu la yazalun nasu atau la yazalun ummati bi khairin ma'ajalul fitr. Umatku akan selalu ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kalau sahur itu sunnahnya diakhirkan, kalau berbuka itu sunnahnya disegerakan. Tapi bukan berarti berbuka sebelum waktunya. Berbuka sebelum waktunya itu batal puasanya. 5 menit aja Bang, dia salah, dikira udah terbenam matahari, ya kan? Dan ternyata dia itu bangun tidur, lampunya mati di kamarnya, ya kan? Maka setelah keluar kok masih siang, 5 menit lagi batal. Karena kenapa? Karena hukum asalnya siang, hukum asalnya itu siang hari, dan dia berarti melakukan sesuatu yang ragu, yang keliru, berarti ya diambil hukum asal siang, maka batal orang
berbuka di siang hari. Kalau dia itu misalkan sahur, makan, muadzin itu gak kedengeran, adzan gak kedengeran gitu ya. Disangka dia masih waktu sahur, setelah itu pas ketika dia keluar ternyata orang sudah pulang dari masjid. Saya baru berhenti sahur nih, itu tetap aman sahurnya. Kenapa? Karena dia itu memang dia nggak tahu dan hukum asal seseorang itu berada pada malam hari. Jadi kalau dia salah, lupa ketika sahur, sudah masuk waktu subuh, aman dia puasanya tetap lanjutkan. Tapi kalau seorang salah, ya dia kira udah masuk waktu berbuka, ternyata salah, maka dia batal puasanya. Karena melihat kepada hukum asal, ada kaidahnya. Jadi lihat hukum asalnya. Hukum asal malam berarti malam, dan hukum asal siang berarti siang. Kemudian Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ini seputar hukumnya i'tikaf. Karena kan ada amalan yang luar biasa di bulan Ramadan itu adalah i'tikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah itu sampai mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya di sini itu beliau betul-betul menjauhi istrinya, ya takut terjerumus ya ke dalam terjerumus melakukan tadi ya menyentuh istrinya, mendatangi istrinya. Beliau jauhi itu karena beliau i'tikaf, yaitu i'tikaf itu berdiam diri di masjid dalam rangka taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang akan membatalkan i'tikaf. Itu dimulai dari malam 21 ketika masuk waktu maghrib, atau waktu maghrib tanggal 21 dan berakhir ya ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal itu berakhir ke i'tikaf. Ya bisa 29 hari, bisa juga 10 hari seperti itu kalau sampai tanggal 30. Nah i'tikaf di masjid, dan gak boleh orang yang i'tikaf itu melakukan hubungan suami istri, maka i'tikafnya itu batal. Kalau i'tikafnya adalah i'tikaf wajib, dia itu bernadar. I'tikaf wajib itu dia berjanji kepada Allah, saya bersumpah kepada Allah kalau saya dapat ini ya apalah gitu ya, di perusahaannya cair nih, saya mau i'tikaf di 10 hari nanti di bulan Ramadan, itu jadi wajib itu i'tikafnya. Wajib harus dipenuhi i'tikafnya. Kalau i'tikaf gak kuat baru 2 hari udah batal, harus diqadha. Karena wajib. Tapi kalau sunnah, ya sunnah aja. Dia i'tikaf, kemudian dia nggak sabar, malah pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Tadinya pulang ke rumahnya dia karena nggak ada WC di rumah, nggak ada WC di masjid, dia pengen qadha hajat, dia pengen buang air kecil, buang air besar, ya kan? Itu dibolehkan. Asal dia balik lagi ke masjid. Ternyata dia tergoda sama istrinya. Dia batal i'tikafnya. Ya, batal i'tikafnya. Gitu. Dan itu nggak boleh, hukumnya haram ketika seorang i'tikaf. Ya, kalau mungkin yang lainnya tidak apa-apa, hanya batal saja. Tapi kalau di sini itu larangan khusus. Orang tidak boleh ketika i'tikaf itu dia menggauli istrinya, itu tidak boleh. Ya wala tubashirun wa antum aqifuna fil masajid. Tilka hududullah, kata Allah, itu adalah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, jangan kalian dekati. Maksudnya jangan kalian dekati, coba-coba untuk mendekati larangan Allah. Karena yang mendekati larangan Allah ya bisa jadi terjerumus ke dalam larangan Allah tersebut. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada kalian, kepada manusia, agar mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, aturan-aturan Allah itu sejatinya adalah untuk kemaslahatan kita. Jangan ada protes. Maka dari mukmini wala mukminah, tidak selayaknya, tidak sepantasnya kata Allah bagi orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, kalau Allah sudah tetapkan suatu ayatun lahum khiyaratu min amri, mereka punya pilihan yang ketiga. Ya, mereka enggak suka, enggak senang dengan syariat Allah, enggak boleh. Bahaya itu. Ya, kita harus taslim. Ya, idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahum khiyaratu min amri. Maka harus taslim, dia harus taslim. Taslim itu adalah menerima dengan lapang dada seluruh syariat yang telah Allah syariatkan kepada kita semuanya, kemudian dilakukan dengan sepenuh hati
dan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ya, tapi satu ayatnya panjang. Yang kita baca belum semuanya kita bisa tafsirkan. Ya insyaallah pada kesempatan berikutnya. Ya karena kita memang sudah masuk ke dalam bab hukum-hukum. Pasti bakal menyangkut tentang hal ibadah. Ya, dan ini penting. Kalau kemarin kan cerita Bani Israil ya, itu cuma pelajaran saja. Kalau ini orang ketinggalan, dia nggak tahu hukum, dia nggak tahu syariat. Ya, kemungkinan kalau dia nggak tahu pasti buat kesalahan. Makanya, yuk semangat lagi kita belajar tafsirnya ya, terutama tentang hukum-hukum ini. Allah menganggap kita sudahi ya dengan mengucap hamdalah dan juga menutupnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.